Sejak semula orang Kristen itu tidak satu bahasa untuk liturginya ya. Kalau yang dituliskan oleh Justinus Martir itu bahasanya Yunani ya. Tetapi pada waktu itu misa itu sudah dilaksanakan di berbagai tempat yang berbeda dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi sejak semula orang Kristen itu tidak satu bahasa untuk liturginya ya. Kalau untuk Alkitabnya ya satu ya. Kalau kita bicara mengenai Perjanjian Lama yaitu tentu saja Ibrani, sama di mana-mana Ibrani. Kalau Perjanjian Baru Yunani, sama di mana-mana Yunani. Tapi untuk khusus bahasa peribadatan atau bahasa liturgi memang sudah multilingual. Artinya banyak bahasa. Saya beri contoh. Kalau dulu di Antioquia misanya atau teks misanya dalam bahasa Syria Barat gitu ya. Bahasa Syria itu mirip-mirip seperti bahasa Arab, hampir kedengarannya kayak bahasa Arab. Itu kalau misa di wilayah Antioquia. Antioquia itu kalau zaman sekarang wilayah negara Syria, kemudian Lebanon dan seterusnya itu ya. Sejak zaman para rasul sudah menggunakan bahasa Syria. Bahkan pembacaan Alkitabnya pun mereka sudah menggunakan Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Syria. Alkitab Perjanjian Baru ini kan Yunani aslinya. Contoh Injil-Injil itu kan Yunani. Tapi ketika orang-orang di sekitar Antioquia itu misa, mereka tidak lagi membaca Alkitab berbahasa Yunani, tetapi Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Syria namanya Peshitta atau Peshito. Itu adalah Alkitab terjemahan ke dalam bahasa Syria yang berasal dari teks asli bahasa Yunani. Kenapa demikian? Karena orang-orang wilayah itu lebih biasa bicara dengan bahasa Syria. Jadi enaknya mereka enak tentu bahasa yang dipahami. Karena Alkitab kita itu bukan Alkitab untuk dihafal mati dan kita tetap blow on nggak ngerti isinya. Tidak. Alkitab kita dibaca, di ini dan sebagainya, dipahami, dibacakan di gereja dalam liturgi untuk dimengerti isinya dan dilaksanakan. Ini kita berbeda dengan agama sana sini yang kadang-kadang pokoknya dibaca, ngerti nggak ngerti baca. Kita tidak. Dibaca untuk dimengerti untuk dilaksanakan, kan begitu. Itulah kenapa sejak zaman para rasul sudah ada terjemahan-terjemahan kuno. Peshitta itu terjemahannya kuno sekali. Sudah dari abad kedua atau ketiga sudah ada terjemahan namanya Peshitta. Kemudian contoh yang lain kalau ke barat, agak ke barat, contohnya di kota Efesus ya. Efesus ya ada, atau Korintus ada kan di sini. Kalau orang Korintus misa dalam bahasa apa? Mereka misa dalam bahasa Yunani. Kenapa? Wilayah itu adalah wilayah berbahasa Yunani. Jadi mereka kalau membaca Alkitab dalam teks aslinya bahasa Yunani karena bisa. Karena orang Korintus, orang Efesus, orang Galatia dan seterusnya wilayah itu tahu bahasa Yunani. Tapi kemudian misa yang di Roma itu kan di bawah pimpinan Rasul Petrus dan Paulus. Mereka yang di Roma tahu nggak bahasa Yunani? Tahu tapi nggak begitu ngerti juga karena wilayah barat. Tahu tapi nggak begitu ngerti. Tahu nggak bahasa Syria mereka? Nggak ngerti. Itu jauh sekali. Orang di Roma taunya bahasa apa? Bahasa Latin. Itulah kenapa kalau misa di Roma misanya bahasa Latin. Yang dibaca pun bukan teks Alkitab berbahasa Yunani, tetapi teks Alkitab berbahasa Latin yang namanya Vetus Latina. Pada abad awal, bahasa gampangnya zaman para rasul, Vetus Latina. Kemudian nanti pada zaman-zaman berikutnya, abad yang ke-5 tahun 400-an, yang namanya Vulgata. Vulgata itu apa? Alkitab terjemahan ke dalam bahasa Latin. Termasuk kalau kita misa yang sekarang ini, teks aslinya kan Latin. Jadi kita menggunakan Latin. Satu lagi contoh. Kalau misalnya di wilayah namanya Alexandria itu di Mesir ya, Mesir. Di situ orang misalnya menggunakan bahasa Koptik. Koptik itu bahasa apa? Mesir kuno. Sekarang udah nggak dipakai kecuali dalam liturgi saja. Kalau dalam omongan sehari-hari, sekarang orang Mesir sudah ganti menggunakan bahasa Arab ya, Al-Arab ya. Sekarang. Tapi zaman para rasul belum ada bahasa Arab di situ ya.
orang itu menggunakan bahasa Koptik. Jadi misanya misa bahasa Koptik, teks Alkitabnya terjemahan dalam bahasa Koptik. Puji Tuhan, saya sudah pernah melihat itu teks asli dari zaman kuno tersimpan di Kairo, teks dalam bahasa Koptik yang kuno sekali itu ya, dari papirus itu ya. Jadi kalau pertanyaannya, dulu teks pertamanya dalam bahasa apa? Berbeda-beda, tergantung wilayahnya di mana. Kalau wilayahnya ada di wilayah Timur Tengah, Syria kebanyakan yang dipakai bahasa Syria. Kalau wilayahnya di wilayah Afrika, Mesir, Ethiopia dan seterusnya, Koptik yang dipakai. Kalau wilayahnya di Eropa bagian timur, Yunani yang dipakai. Kalau wilayahnya Eropa bagian barat, yang dipakai bahasa Latin. Jadi sejak zaman semula, dalam peribadatan gereja Katolik sudah menggunakan aneka bahasa multilingual sesuai dengan wilayah setempat. Itulah kenapa kalau kita sekarang bisa menggunakan bahasa Indonesia tidak ada masalah. Sebab memang sejak semula tidak ada satu bahasa bersama untuk ibadat ya. Kalau Alkitab ada, tapi untuk ibadat tidak ada satu bahasa bersama. Karena setiap tempat memang sudah menggunakan bahasanya sendiri-sendiri. Maka kita sekarang Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kok boleh? Karena Tuhan tahu bahasa Indonesia. Kok pakai bahasa Latin? Karena Tuhan tahu bahasa Latin. Lo kok bahasa Syria? Karena Tuhan tahu bahasa Syria. Tuhan kita itu pinter. Tuhan kita itu tidak hanya tahu bahasa satu. Tuhan kita itu pinter. Segala bahasa di dunia, bahasa Sunda ge terangnya, mesti nyarengan orang sadaya, nah kan itu bisa juga. Jadi kalau pertanyaan singkatnya tadi dijawab, ini saya perpanjang supaya konteksnya ngerti ya. Sebenarnya singkat bisa, tapi kalau dijawab panjang itu kita lebih luas wawasannya. Apa yang tertua? Ya Koptik, Syria, Latin, Yunani. Nah kalau bahasa yang modern itu baru belakangan ya. Kok dulu nggak ada bahasa Inggris? Belum ada. Zaman para Katolik bahasa Inggrisnya belum ada gitu ya. Baru itu namanya bahasa modern. Nanti ada baru bahasa modern. Bahasa-bahasa yang kuno ini makin lama kan makin orang nggak tahu. Contoh ketika kemudian misa di wilayah Eropa Barat. Sekarang siapa yang tahu bahasa Latin? Hampir nggak ada orang yang tahu dalam arti itu omongan. Maka misa di wilayah Eropa Barat yang dulu bahasa Latin ya sekarang berbeda-beda. Karena setiap kelompok bahasa itu sudah ya orangnya beda-beda ya. Orang Perancis yang ngomongnya bahasa apa? Orang Perancis yang ngomongnya bahasa apa gitu kan. Ya Perancis lah gitu ya. Ya maka misalnya bahasa Perancis. Orang separuh nyolong itu Spanyol ya. Ya Spanyol, Itali, Inggris. Kalau orang Jalan Cagak misal Sunda. Kalau orang Kaliwadas Sunda. Kalau orang Ganjuran Jawa, kunjungi ngasmot belum yang Romo soyang putra gitu ya. Thailand bahasa apa deh? Nah kan iya. Kenapa kok bahasa Thailand? Karena Tuhan pun tahu bahasa tong itu. Sampai dekat ngerti itu kan. Itulah Tuhannya orang Katolik asiknya. Begitu Pak, terima kasih.